Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English lesson for grade 9 with me, Miss Sarika. Hari ini kita akan belajar chapter 2, yaitu yang berjudul Starting Purpose. Nah, coba dibuka chapter 2 yang sudah punya buku, yang ada buku di tangan kalian, coba dibuka chapter 2. Nah, sebelum kita masuk ke buku itu, Ibu jelaskan dulu ya. Judul yang akan Ibu jelaskan untuk chapter 2 adalah Starting Purpose. Apa itu Starting Purpose? Nah, Starting Purpose adalah menyatakan tujuan. Coba ditulis dulu. Oke, sudah. Nah, ada 3 cara untuk menyatakan tujuan. Ada 3 caranya untuk menyatakan tujuan. Yang pertama, nanti kita menggunakan kata to. Terus yang kedua, kita menggunakan kata in order to. Dan yang ketiga, nanti kita menggunakan kata so that. Nah, ketiga-tiga ini artinya supaya, ya. Pay attention to the explanation. Nah, coba perhatikan yang Ibu jelaskan nanti ketiga-tiga cara tersebut, ya. Yang pertama tadi adalah menggunakan kata to, stating purpose atau menyatakan tujuan. Pertama sekali kita menggunakan 2 unsur utama, ya. Yang pertama adalah action, yaitu tindakan. Terus yang kedua adalah goal. Goal artinya tujuan. Ketiga cara untuk menyatakan tujuan tadi. Yang pertama tadi apa? Coba diulang kembali. 3 cara untuk menyatakan tujuan tadi ada 3. Yang pertama menggunakan kata to, yang kedua menggunakan kata in order to, dan yang ketiga menggunakan kata so that. Nah, ketiga-tiga ini kamu buat di situ, kamu tulis artinya supaya. Nah, let's discuss how to state purpose using to. Nah, kita mulai dari pertama. Ya, kita diskusikan dari mulai kata yang pertama tadi, yaitu kata to. Ya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat bagaimana cara membuat kalimatnya dengan menggunakan pola berikut atau rumus berikut. Yang pertama adalah action. Yang action, rumusnya yang pertama nanti kamu tulis, yang pertama adalah action. Pola yang pertama akan Ibu jelaskan untuk menggunakan kalimat kata to. Menggunakan kalimat kata to, rumusnya adalah yang pertama action ditambah to ditambah verb 1. Terus yang kedua action ditambah to ditambah be. Nanti di situ kamu masukkan kata adjektif, yaitu kata sifat, dan juga boleh juga kata adverb, yaitu kata keterangan. Boleh kata keterangan waktu dan boleh kata keterangan tempat. Coba perhatikan contoh. Contohnya adalah yang pertama, they exercise. Contoh kalimatnya ya, anak-anak. Contoh kalimatnya yang sudah rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi. Contoh kalimatnya yang pertama adalah they exercise every day to have strong bodies. Ya, itu dia yang pertama. Sekali lagi, they exercise every day to have strong body. Oke, mereka artinya mereka berolahraga setiap hari supaya tubuh mereka kuat. They exercise every day itu adalah actionnya yang tadi sesuai dengan rumus atau pola. Sedangkan to have strong bodies itu adalah termasuk ke dalam
goalnya atau menyatakan tujuannya. Terus yang kedua, untuk contoh kalimatnya adalah we eat nutritious food to be healthy. We eat nutrition food to be healthy. Ya, artinya adalah, coba ditulis dulu. Oke, artinya ditulis kita makan makanan yang bergizi supaya sehat. Kita makan makanan yang bergizi supaya sehat. Itu yang kedua. Oke, di sini perhatikan kita menggunakan kata healthy. Healthy yaitu ini termasuk ke dalam kata sifat tadi ya, yang diletakkan setelah kata be sesuai dengan pola yang sudah kita tulis tadi ya. Sekali lagi, we eat nutrition food to be healthy. Ya, kita meletakkan kata sifat di sini setelah kata be. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga adalah we hurry to be there on time. Nah, untuk contoh yang ketiga, coba didengarkan, Ibu bacakan. We hurry to be there on time. Nah, ini kalimatnya setelah be ada kata adverb ya. Setelah be ada kata adverb. Coba perhatikan. Setelah kata be ada kata adverb yaitu kata keterangan tempat, there on time. Kata keterangan tempat yaitu kita buru-buru ke sana supaya tepat waktu. Kita bergegas supaya sampai di sana tepat waktu. Sekali lagi, kita bergegas supaya sampai di sana tepat waktu. Ya. Oke, next. Oke, let's discuss how to state purpose using in order to. Nah, sekarang kita mendiskusikan kata yang kedua, yaitu kata in order to. Oke, kita lihat polanya atau rumusnya adalah polanya adalah yang pertama ada action ditambah in order to ditambah verb one. Nah, itu coba ditulis anak-anak. Ya. Terus pola yang kedua, kalau sudah ditulis pola yang pertama, tadi apa? Action in order to verb one. Ya, setelah in order to tadi artinya supaya ditambah verb one atau kata kerja yang pertama. Untuk pola yang kedua adalah action ditambah in order to ditambah be. Nah, setelah be nanti masukkan di situ adjective atau adverb. Salah satu saja. Boleh adjective, boleh adverb. Ya. Oke, next. Kita lihat next selanjutnya. Nah, sedangkan yang ketiga, untuk rumus yang ketiga adalah ini bisa dibalik ya. Yang pertama diletakkan in order to yang artinya supaya tadi ditambah verb one, atau diletakkan be, setelah be letakkan adjective atau adverb, dan juga boleh juga langsung ke action ya. Seperti itu dia, tolong dicatat ya anak-anak ibu semuanya. Next ya, kalau sudah ditulis kita lanjutkan. Nah, untuk pola yang sudah ibu jelaskan tadi, ini bisa kita masukkan ke dalam kalimat negatif ya. Nah, untuk kalimat negatif hanya kita tambah not saja setelah kata in order. Setelah in order kita tambah not ditambah to, in order not to, yang artinya kalau tadi in order to artinya supaya, sedangkan in order not to artinya supaya tidak. Ya, coba ditulis.
Sedangkan yang kedua, action ditambah in order not to ditambah be. Be setelah be letakkan adjective atau adverb. Sedangkan yang ketiga, ya, yang ketiga in order not to ditambah verb one or be, setelah be diletakkan adjective atau adverb or action. Oke, seperti itu anak-anak. Contoh kalimat dengan menggunakan kata in order to, ya. Oke, perhatikan. Yang pertama, in order to have strong bodies, they exercise every day. Sekali lagi, in order to have strong bodies, they exercise every day. Coba ditulis. Oke, yang pertama tadi in order to have strong body, they exercise every day. Apa artinya? Supaya kita mempunyai tubuh sehat atau kuat, mereka latihan atau olahraga setiap hari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, contoh yang kedua, we eat nutrition food in order to be healthy. Nah, artinya kita makan makanan bergizi supaya kita menjadi sehat. We eat nutrition food, kita makan makanan bergizi supaya tubuh kita kuat, ya, contohnya. Terus yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Nah, number 3, we hurry in order to be there on time. Nah, we hurry in order to be there on time. Nah, kita bergegas supaya sampai di sana tepat waktu. Itu artinya, ya. Kita bergegas supaya sampai di sana tepat waktu. Oke. Next, selanjutnya. Nah, untuk contoh example in order not to, untuk contoh yang menggunakan kalimat negatif. Oke, kita lihat contohnya, ya. Perhatikan. Number 1, in order not to have weak bodies, they exercise every day. In order not to have weak bodies, they exercise every day. Supaya tidak mempunyai tubuh yang lemah, mereka latihan setiap hari. Supaya tidak mempunyai tubuh yang lemah, mereka berolahraga setiap hari. Terus next yang kedua, we eat nutrition food in order not to be sick. Nah, itu dia. We eat nutrition food in order not to be sick. Kita makan makanan bergizi supaya tidak menjadi sakit. Nah, itu artinya, ya. Kita makan makanan bergizi supaya tidak menjadi sakit. Itu contoh yang kedua. And next, contoh yang ketiga. We hurry in order not to be there late. We hurry in order not to be there late. Nah, kita bergegas supaya tidak sampai di sana terlambat. We hurry in order not to be there late. Oke. Next, let's discuss how to state purpose using so that. Nah, kita silakan perhatikan, Ibu jelaskan nanti rumus-rumusnya atau polanya adalah, perhatikan yang pertama, action atau tindakan ditambah so that ditambah subjek. Nah, subjeknya nanti boleh kamu masukkan di situ, boleh kata can, boleh kata will, ditambah verb one. Sekali lagi, action atau tindakan ditambah so that ditambah subjek. Setelah subjek boleh kamu letakkan can, boleh diletakkan will. Terus setelah can dengan will baru ditambahkan verb one. Next, selanjutnya
Pola yang kedua adalah kita lihat tindakan atau action ditambah so that ditambah subjek. Subjeknya juga boleh diikuti dengan setelah subjek ada kata can, ada kata will. Can artinya dapat atau bisa, will artinya akan, ditambah be. Nah, setelah be nanti boleh kamu letakkan kata adjective atau kata adverb. Pilih salah satu saja, jangan dua-duanya ya. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga kita masukkan kalimat untuk yang ketiga ini kita masukkan kalimat negatif ya. Gimana cara buat kalimat negatif? Hanya tinggal menambahkan not saja setelah kata can dan setelah kata will. Rumus yang berikutnya dengan menggunakan kata not atau kalimat negatif, yaitu action ditambah so that ditambah subjek. Subjeknya diikuti dengan kata, setelah subjek diikuti dengan kata cannot atau will not ditambah be. Nah, be ini diletakkan kata adjective atau adverb. Oke, itu dia rumusnya. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya yang pertama adalah dibacakan, they exercise every day so that they can have strong bodies. Lihat kata-katanya ini setelah so that. Seperti yang di rumus tadi, setelah kata so that ada kata subjek yaitu they. Setelah itu diletakkan kata can. Letakkan kata can. Nah, contoh yang kedua adalah we eat nutrition food so that we will be healthy. Nah, ini juga sama. We eat nutrition food so that, setelah so that diletakkan subjek yaitu kata we, setelah we diletakkan kata will, ya. Will, terus ada be di situ, diletakkan di sini kata sifat yaitu healthy, artinya sehat. Kita lihat yang ketiga. Nah, kita lihat yang ketiga. I hurry so that I can be there on time. I hurry so that I can be there on time. Nah, perhatikan. Oke. So, I think that's all ya. Sepertinya semua di situ sudah Ibu jelaskan. So, let's see the conclusion. Coba kita lihat. So, what's the conclusion? Kita lihat summary-nya adalah atau kesimpulannya adalah, kita lihat perbedaan penggunaan to, in order to, and so that adalah. Nah, di sini conclusionnya adalah kita buat kesimpulannya, perbedaan dari penggunaan kata to, in order to, and so that adalah yang pertama to and in order to dan in order to diikuti oleh verb one atau kata kerja pertama, atau be, setelah be kita letakkan adjective atau adverb. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah so that diikuti kata subjek. Setelah subjek diikuti dengan kata will atau can, terus diletakkan kata kerja pertama, atau diletakkan kata be. Setelah kata be diletakkan kata adjective atau adverb. Itu yang kedua. Dan kesimpulan yang ketiga adalah untuk menegatifkan tujuan atau artinya supaya tidak tadi, ditambahkan kata not di antara kata in order and to dan to, atau setelah kata will atau kata can, misalnya will not atau cannot. Seperti itu dia. Oke, now let's practice. Nah, sekarang waktunya kita latihan ya, Nana. Oke, kita lihat seperti apa latihannya. Pastinya
Jawabannya semua yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka coba diperhatikan dan tolong ditulis di buku catatan. Kita lihat di sini ditulis ya, fill in the blank with in order to or so that. Nah, di sini suruhannya adalah yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan kata in order to atau kata so that. Ya, kita lihat nomor 1. We wash our hands. Bla 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 bla, be clean. Number 2, we obey the traffic. Bla 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 bla, we can avoid accidents. And number 3, people stay at home. Bla 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 bla, stay away from COVID-19. And last one, yang terakhir, number 4, students should have breakfast. Bla bla bla, they will have enough energy to do school activities. Ya, tip Ibu kasih sebagai tip bagaimana cara mengisi titik-titiknya. Tipsnya yang pertama adalah setelah titik-titik ada subjek, maka jawabannya adalah so that. Kalau tidak ada subjek, maka jawabannya adalah in order to. Okay, that's all. Thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.